warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia, hidayah, taufik dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini kita memiliki kemampuan, kekuatan dan kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita duduk bersama di masjid ini sama-sama taqarrub ila Allah, melakukan amal saleh, amal ketaatan. Tentu semoga amal ibadah ini Allah catat pada lembaran-lembaran amal saleh kita yang akan kelak kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, Allah muliakan dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat masuk surga bi ghairi hisabin wala azab. Amin. Aminkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu di awal bulan Sya'ban, sebelum memasuki Ramadan. Ini Ramadan ya. Di Ramadan kita ada kajian. Kita membahas surat Al-Fatihah, mulai dari basmalah, hamdalah, kemudian kita sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin. Ayat keempat. Kemudian insyaAllah kita lanjutkan ayat berikutnya dan coba kita akan tuntaskan, kita selesaikan surat ini di pertemuan kita pagi hari ini insyaAllah. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Di sini dijelaskan bahwa ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memprioritaskan terlebih dahulu. Jadi bicara skala prioritas, ya, mengutamakan, mengedepankan hak Allah atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian
kita bicara tentang hak kita kepada Allah. Karena kita memiliki hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami ibadahi Allah, dan Engkau tempat kami mohon pertolongan. Ini ibadah. Ibadah yang bersifat umum. Ya, iyyaka na'budu, ibadah yang bersifat umum. Jadi apapun yang Allah senangi, yang Allah redai, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diajarkan oleh para ulama tidak menyempitkan, ya, atau membatasi makna ibadah. Ada ibadah-ibadah yang mahdhah, atau ibadah yang wajib kita laksanakan, seperti salat. Salat pun sudah tentukan waktunya. Kemudian puasa, haji, rukun Islam, ini ibadah-ibadah yang mahdhah, disebut oleh ulama dengan ibadah mahdhah, ibadah yang wajib. Ada ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan dalam perkara-perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah pun terkandung nilai-nilai ibadah. Ya, selama amalan atau perbuatan tersebut kita niatkan untuk kebaikan. Sekali lagi, kita niatkan untuk kebaikan. Jadi ada perkara-perkara yang mubah. Mubah itu boleh kita lakukan, boleh tidak. Ya, jadi pilihan saja. Tapi kalau kita niatkan dia untuk kebaikan, maka dia diletakkan dalam syariat bernilai ibadah. Iyyaka na'budu. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Nah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ibadah dibandingkan dengan isti'anah. Isti'anah artinya memohon. Ya, memohon, meminta kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kata ibadah, baru kemudian isti'anah. Nah, ini terkait dengan memprioritaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita meminta kepada Allah apa-apa yang terkait dengan kepentingan kita. Ya, keinginan dan harapan kita. Jadi belakangkan dulu nih, ya, kepentingan kita, keinginan kita dibandingkan dengan kewajiban kita kepada Allah atau hak Allah terhadap diri kita. Itu satu penjelasan ulama. Kedua, isti'anah atau pertolongan Allah akan turunkan, Allah akan berikan manakala memang kita prioritaskan terlebih dahulu hak Allah. Kita enggak boleh nih, ya, egois sama Allah, bahwa kalau terkait ibadah kok kita enggak begitu memperhatikan kualitas ibadah. Apakah sudah benar atau tidak, sesuai tuntunan Nabi atau tidak, ya kan? Bagaimana kualitasnya, kita kok enggak memikirkan itu. Tapi ketika bicara tentang keinginan kita kepada Allah, kok kita ngotot banget gitu. Bahkan kadang ada orang yang sampai pada tingkatan suudzon kepada Allah. Belum dikabulkan doanya, dia suudzon kepada Allah. Bentuk suudzonnya dianggap bahwa saya nih, wah ini azab ini dari Allah gitu. Jadi ini pesan para jamaah sekalian bahwa ya perhatikan dulu nih kaitannya dengan ibadah kita.
Kalau ibadah ini sudah benar, maka secara otomatis isti'anah kita kepada Allah ini akan lebih kuat. Ya. Jadi magnet untuk agar Allah menurunkan inayahnya, pertolongannya, perbaiki dulu yang hak Allah terhadap diri kita ini. Perbaiki kualitasnya bagaimana. Ini kedua penjelasan ulama. Yang ketiga, an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan mohon pertolongan. Disebutkan dalam kitab ini, ya, Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, bahwa, ya, saya coba bacakan, ba'da al-ibadah, disebutkan al-isti'anah setelah al-ibadah, ma'a dukhuliha fiha. Yang sebenarnya isti'anah ini juga bagian dari ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bagian dari ibadah. Lihtiyajil 'abd fi jami' ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa ijtinabi an-nawahi. Jadi penjelasan ulama bahwa begitu butuhnya kita terhadap pertolongan Allah. Lihtiyajil 'abd. Kita sebagai hamba ini sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Dalam melaksanakan ibadah yang Allah sebut tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membutuhkan pertolongan Allah dalam semua yang kita lakukan. Karena dalam Islam kan semua aktivitas kita ini, baik yang wajib, sunnah pun yang mubah, itu akan bernilai ibadah. Nah, semua itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah, kata Syekh An-Nasir bin Sa'di, tidaklah seorang hamba akan dapat memaksimalkan dan tidak dapat melaksanakan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya ibadah tadi, baik wajibnya, sunnahnya, ataupun yang mubah-mubah tadi, tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kaitannya adalah isti'anah, pertolongan Allah. Ya. Jadi kita duduk hari ini dapat hadir di masjid salat subuh berjamaah, bahkan kita dapat melaksanakan salat sunnah sebelum qabliyah di sini atau di rumah, duduk di kajian ini yang bernilai ibadah. Hakikatnya bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, keinginan kita, enggak sama sekali. Bahwa itu ada isti'anah, ya, atau inayah, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kemudian kita yang diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah dalam melaksanakan dan memaksimalkan ibadah. Di sisi lain nanti kemudian muncul dalam kajian-kajian ulama-ulama tasawuf bahwa disitulah kemudian bahwa kita ini enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan sedikit pun. Semua adalah atas pertolongan Allah. Disitulah kemudian kita tawadhu, ya, rendah hati dan bersyukur. Kalau kita diberikan kesempatan, kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, itu hakikatnya karena pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka untuk bisa melaksanakan secara maksimal dengan sempurna kita lakukan ibadah ini, iyyaka na'budu ini, jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah. Dan itu mungkin pernah kita singgung juga maknanya di bismillah tuh. Ba isti'anah, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya di sini dijelaskan, dullana wa waffiqna
lis-siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami dan kuatkan. Kalau bahasa kita, setelah kita diberikan petunjuk, kita diunjuki oleh Allah ini yang benar, ya jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya. Agar kita tetap benar itu memang butuh agar Allah selalu menemani kita, membersamai kita. Harus ada ma'iyatullah. Allah membersamai kita. Ya. Jangankan kita dalam semua urusan-urusan dunia kita. Bahkan umpamanya kita ngajarkan seseorang aja, anak kita. Kita sudah yakin dia sudah benar nih, akan benar mengerjakannya. Dia sudah paham betul. Dan kita tinggalkan. Oh udah dia bisa kerjakan kok. Tadi udah dibimbing, sudah diarahkan dan seterusnya. Tapi kemudian kita biarkan dia sendirian. Yakin bahwa dia akan bisa melakukan itu dengan sesuai apa yang kita sangkakan tadi. Enggak. Bisa saja dia salah dan seterusnya. Apalagi kita nih. Kita butuh ma'iyatullah. Allah selalu membersamai kita. Itu makna ihdina. Ya Allah berikan kami petunjuk. Diberikan petunjuk oleh Allah dan selalu dalam pertolongan Allah, Allah membersamai kita. Ya. Kemudian apa itu as-siratal mustaqim? Jalan yang lurus, huwa at-tariq al-wadih al-musil ila Allah wa ila jannati. Itu jalan yang menghantarkan engkau untuk mengenal Allah dan sampai ke surga. Itu as-siratal mustaqim, at-tariq al-wadih, ya, al-musil ila Allah. Jalan pemahaman ilmu yang dengan ilmu itu kau mengenal Allah. Ya kan? Dengan mengenal Allah akan muncul khasyah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki rasa khasyah, pengagungan, takut dan memuliakan Allah dengan sempurna. Berarti at-tariqul mustaqim itu kaitannya dengan ilmu, Pak. Dalam salat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Baik jadi imam atau jadi makmum salat sendirian, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa tidak ada semangat untuk membekali diri dengan ilmu? Oh, kita minta kepada Allah tapi kita enggak mau mengaktualisasikan permohonan kita ini. Karena at-tariqul mustaqim itu jalan yang lurus. Itu harus dengan kita paham. Pemahaman itu adalah kaitannya dengan ilmu. At-tariq al-wadih al-musil ila Allah. Agar engkau mengenal Allah. Sampai kita kepada Allah. Sampai mengenal hakikat Allah. Itu enggak mungkin dengan tanpa ilmu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya dengan ilmu kita dapat mengenal Allah. Ya. Wa ila jannati, dan ilmu itu menghantarkan engkau sampai kepada surga. Ilmu yang menghantarkan sampai kepada surga. Ilmu yang diamalkan. Yang diamalkan itu bukan hanya disampaikan, menyampaikan ilmu. Enggak. Kalau hanya menyampaikan, semua orang mudah menyampaikan. Mengamalkan itu adalah bagaimana ada buah yang dilahirkan dari ilmu itu. Amal soleh. Amal soleh yang menghantarkan kepada surga Allah. Yang mana amal soleh ini dibangun di atas ilmu. Kalau ada orang beramal tanpa ilmu, gimana? Bapak mau bangun rumah, bisa sih dia ngaduk, bisa. Ya. Nyampur tuh semen sama pasir, bisa. Tapi dia nggak tahu takarannya. Dia nggak tahu ilmunya. Gimana? Ya. Dia tahu ini namanya meteran dan seterusnya. Tapi bagaimana? Benar nggak caranya? Harus dengan ilmu. Ilmu. Amal yang dibangun di atas ilmu. Ini ilmu yang menghantarkan sampai kepada mengenal Allah, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ingat saya itu. Waktu kita di pesantren itu diajarkan bait-bait syairnya Imam Syafi'i. Al-alimu, orang alim. Bil'ilmihi lam ya'malan, tapi ilmunya enggak diamalkan. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Di akhirat nanti sebelum diazabnya masuk nerakanya para penyembah patung, dia duluan masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi ihdina itu ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus, al-wadih al-musil ila Allah wa ila jannati. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amal bihi, yaitu mengenal kebenaran, ya, mengetahui hakikat kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Fahdina bimakna ila sirat, wahdina fis sirat. Nah, penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di di dalam kitab ini, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Ya. Apabila kita tidak memiliki ilmu, maka ya Allah berikan jalan agar kami memiliki ilmu. Kalau kita enggak paham, agar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kan mengenal Allah. Apabila kita tidak memiliki ilmu, agar diberikan ilmu oleh Allah. Itu ihdina ila. Mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, mana putih, mana hitam. Tunjuki ya Allah, mana nih? Agar kita paham, kita mengerti mana hitam, mana putih, berikan kami ilmu ya Allah. Ihdina ila, tunjukilah kami ke. Makna ihdina itu ada dua, ke dan di. Tunjukilah kami ke jalan. Dalam kebodohan, dalam kegelapan, ya Allah, bimbing kami menuju cahaya, ilmu. Bimbing kami memiliki ilmu agar keluar dari gelapnya kebodohan, ila. Tunjukilah kami. Nah, setelah ila itu kita butuh fi. Ihdina, tunjukilah kami fi. Di sini ya Allah. Kalau udah benar, biar enggak melenceng lagi. Ya kan? Karena enggak semuanya orang yang sudah start nih dalam kebaikan jalan dia. Apakah nanti sampai endingnya, sampai meninggal dunia, apakah dia tetap istiqamah, tetap di atas hidayah? Allah alam. Enggak ada yang berani menjamin. Jangankan kita, Pak. Wong ada orang yang hidup di generasi terbaik pun pada akhirnya kemudian dia murtad. Ya. Dulu ada di zaman Nabi penghafal Al-Quran hidup bersama Abu Hurairah. Bahwa Allah sudah mengatakan, Nabi mengatakan nanti gigi gerahamnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di dalam neraka. Padahal penghafal Al-Quran. Hidup bersama Nabi. Alih-alih dia istiqamah, meninggal dalam syahid, ternyata ketika dia ketemu dengan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, ditawarkan di situ, kamu pindah agama saja. Tak berikan kamu jabatan, tak berikan kamu harta, kedudukan, silahkan kamu nikahi perempuan mana yang kamu inginkan. Goyah dia, murtad dia, meninggal dalam keadaan kufur. Penghafal Al-Quran bertemu dengan Nabi SAW. Makanya kita butuh tuh, ihdinas siratal mustaqim. Ilmu ini akan tetap di dalam hati kita. Iman ini tetap melekat. Takwa ini tetap sampai Allah memanggil kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya penting ihdina kan? Ihdina fi. Fi bisa berkurang, bisa bertambah. Ketakwaan, keimanan, amal soleh bisa berkurang, bisa bertambah. Hari ini ada orang semangat, getol belajar, tiba-tiba malas, ya kan? Muncul tuh futur kemalasan. Dalilnya mana? Ada dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Ketika Allah menceritakan kisah para pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman mereka.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, aku ceritakan kepadamu kisah mereka. Itu pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Bil haqqi, dengan kebenaran. Maksudnya kisah itu benar, bukan dongeng. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kan kita minta ihdina. Innahum fityatun, mereka itu pemuda-pemuda, amanu, yang telah beriman kepada Allah, bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambah dan makin kokoh mereka dalam keimanan. Bukan karena ancaman Raja Dkianus itu mau dibunuh, diteror, akan ditangkap kemudian menyerah, enggak. Harus tetap teguh, kokoh. Bertambah imannya, makin diancam, makin beriman, makin yakin dia. Karena iman konsekuensinya jadi antaranya itu. Allah katakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Kata-kata zidna, kami tambahkan. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya merosot itu keimanan kita. Makanya kita butuh ihdina, ya Allah, kami tetap di sini, ya. Ya minimal kita itu enggak nyungsep, ya kan? Enggak mengalami penurunan yang drastis. Kalau ada kalanya penurunan, ya ada tanjakan lagi gitu ya. Ada bertambah lagi keimanan kita. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ketakwaan, ada kalanya bertambah, yazidu bit ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan dosa dan maksiat. Nah, jadi kisah Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi itu menjadi dalil iman ada kalanya bertambah, ada kalanya kemudian berkurang kualitas keimanan. Ya. November yang lalu saya mengunjungi Ashabul Kahfi itu. Ya. Menjadi pelajaran buat kita bahwa memang iman ini harus dipegang teguh. Apapun resikonya, kan gitu. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdina fi, ya Allah berikan kami kekuatan. Jadi fi itu kekuatan, keistiqomahan. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini, fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Hidayah di atas jalan kebenaran artinya engkau tetap berada di atas agama Islam. Ya, luzumu wa tarku ma siwahu minal adyan, dan engkau tidak memilih selain agama Islam sebagai agama. Wal hidayatu fi sirat tashtamilu al hidayah li jami'i tafasil ad-diniyah amalan wa amala, ilman wa amala. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah mencakup seluruh amalan-amalan kita. Ya. Amalan yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Ya, berdasarkan ilmu. Fa hadha ad-du'a min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil abdi. Disebutkan di sini bahwa doa ini, ihdinas siratal mustaqim, adalah doa yang terbaik, ya, dari seluruh doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau kita bicara tentang doa yang termaktub di dalam Al-Quran, nanti ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria di dalam Al-Quran, dikisahkan oleh Allah doa-doa mereka. Di semua doa yang ada dalam Al-Quran itu, ini doa yang terbaik. Makanya kemudian dimudahkan oleh Allah bagi semua
kita untuk menghafal doa ini karena dia doa terbaik. Coba sekarang kalau kita minta apa doanya Nabi Ibrahim, belum tentu dihafal lama. Ya, semua kita tuh. Apa doa Nabi Ibrahim? Apa doa Nabi Zakaria? Ya, paling yang kita tahu Rabbi habli minas salihin, ya kan? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Banyak doa-doa. Tapi kalau kita tanya, mana doa Nabi Ibrahim? Karena kita enggak tahu. Tapi kalau doa terbaik, semua kita hafal. Bahkan anak-anak kita udah hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa terbaik dari seluruh doa. Wa anfa'iha, dan paling bermanfaat. Ya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Karena dia menyangkut seluruh kaitannya dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba Allah di atas muka bumi. Dalam kehidupannya. Dia membutuhkan ilmu. Makna ada ilmu di sini. Dia membutuhkan pertolongan Allah. Ada makna pertolongan Allah di dalam doa ini. Ya. Hanya kemudian berarti kalau kita baca atau kita mengikuti imam, ya kan? Di ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan lupa mengaminkan, dan itu sunnahnya. Karena barusan kita baca doa terbaik. Siapa yang mengaminkan itu? Wafaqa ta'minul malaikah, dan bertepatan aminnya imam dengan aminnya jamaah, bertepatan dengan aminnya malaikat, akan dikabul oleh Allah. Jadi dalam sholat itu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada malaikat Allah yang ikut mengaminkan. Maka jangan diam. Ya, kita ikut amin. Tentu dengan khusyuk, dengan penuh adab, bukan amin. Itu kelasnya anak-anak tuh Pak, di salat tarawih. Imamnya belum ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia udah amin duluan. Ya, makin semangatnya. Kita dengan penuh kekhusyukan, yakin dan pahami tadi apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, itu maslahat dunia akhirat. Maslahat dunia akhirat. Kalau sekarang kita minta kepada Allah satu persatu untuk kita rinci, ya enggak cukup Pak. Habis salat subuh Bapak diam di sini berdoa, coba sekarang minta satu-satu. Ya mungkin enggak semuanya kita mampu ingat. Mampu kita minta kepada Allah rinci satu-satu. Anak kita yang paling besar pun ada khusus yang kita doakan. Anak kedua pun ada minta yang khusus untuk kita doakan. Dan seterusnya. Belum buat diri kita sehat, penyakit, dan banyak banget. Boleh silakan rinci secara khusus. Tapi sebenarnya ihdinas siratal mustaqim ini mencakup seluruh kebaikan tadi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya. Wa anfa'iha, dan doa yang paling bermanfaat. Walihada, oleh karena itu kata Asy-Syaikh, wajaba 'alal insan an yad'u Allah bihi fi kulli raq'atin min salatihi li daruratihi ila dzalik. Oleh karenanya hendaknya, wajib diwajibkan, ya, hendaknya diwajibkan atas setiap manusia dia berdoa kepada Allah dengan doa ini di dalam setiap rakaat salatnya. Ya, makanya kemudian Allah jadikan surat Al-Fatihah ini surat yang wajib untuk dibaca di dalam salat. La salata
liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang mana tidak membaca Al-Fatihah. Saking pentingnya, makanya Allah jadikan itu harus dibaca. Karena harus dibaca, hendaknya dihafal. Kan udah dihafal, setiap hari bisa dibaca. Ya, tanpa buka mushaf. Enggak perlu buka mushaf kan? Ya. Subhanallah, begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat, diwajibkan, diharuskan karena begitu pentingnya doa ini. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka ini siapa? Baca. Kisahnya bagaimana? Gitu. Makanya kemudian Al-Fatihah ini kandungannya adalah kisah. Ya, tauhid, kemudian ada syariat, ada muamalah, kemudian ada kisah. Ada kisah. Walaupun tidak dirinci oleh Allah, Allah cuma menyebutkan jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Baca dia. Berarti ada isyarat dari Allah untuk kita membaca cerita perjalanan hidup orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah. Mereka diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Dukhulul jannah, masuk surga. Minan nabiyyin, nanti dirinci oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Berarti kita harus meluangkan waktu untuk membaca kisah, cerita, perjalanan hidup para nabi. Ya. Koleksi di rumah itu, bukan hanya buku orang-orang terkenal hari ini, ekonomi yang paling sukses ini namanya. Oh, itu di rak kita ada, nggak apa-apa, boleh. Politikus yang paling handal siapa? Ada bukunya di rak rumah kita. Ya kan? Tapi dicari nih mana kisah, ya. Ada kitab namanya, itu judulnya Ar-Rahiqil Makhtum. Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Al-Mubarakfuri yang menulis perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi lahir, zaman jahiliyah, zaman qabla al-Islam, asrul Islam, masuk Islam, sampai diceritakan sedikit tentang perjalanan para khulafa ar-rasyidin. Ada enggak di rumah kita? Berbahasa Arab? Alhamdulillah, keren. Ya kan? Tidak berbahasa Arab, yang terjemah agar kita paham. Minan nabiyyin, baca perjalanan hidup para nabi. Makanya belakang-belakang ini kan ada ayat-ayat yang dikutip tentang bagaimana Nabi Yusuf di Mesir. Ya. Bagaimana Nabi Musa mampu merubah kondisi Mesir. Nah, itu perjalanan para nabi. Silakan dibaca. Kita butuh untuk memahami sirah mereka. Nabi SAW ketika beliau menghadapi goncangan, rintangan, tantangan dalam dakwah, yang turun ayat-ayat kepada Nabi itu ayat-ayat tasliyah, hiburan. Apa? Kisah nabi-nabi terdahulu. Ketika Nabi SAW berat dalam menghadapi dakwah, diturunkan kisah Nabi Yusuf. Ya. Begitu juga kita nih, kalau kita berat dalam menghadapi kehidupan kita, ya baca kisah para nabi kan. Oh iya, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu pasti diberikan ujian. Oh, saya ini lagi dicintai oleh Allah, makanya banyak ujiannya kan begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin. Ya, pelajari biografi orang-orang yang siddiqin. Ini diwakili oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, orang-orang yang mereka dalam lembaran sejarah Islam, kita butuh membaca perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka berjuang, mereka istiqamah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan para nabi. Di Al-Quran banyak bukan para nabi, tapi diangkat kisahnya. Siapa? Bukan nabi, tapi Allah angkat kisahnya dalam Al-Quran. Seperti Dzulqarnain, raja yang adil, kekuasaannya dari timur ke barat, nggak pernah lelah. Pagi hari ini dia berada di barat, tanpa lelah, kemudian dia sorenya sudah berada di ujung timur untuk melihat rakyatnya. Akan pemimpin begitu. Orang-orang soleh yang diangkat kisahnya di dalam Al-Quran, mereka bukan para nabi. Seperti Dzulqarnain. Perempuan siapa? Ada Maryam, dia bukan nabi. Ya, ijma, sepakat ulama-ulama, walaupun ada yang mengatakan nanti Maryam itu nabi, Sayyidatuna Maryam, tapi itu khilaf lah. Tapi ijma sepakat, lebih banyak yang mengatakan dia bukan nabi. Ibunya Nabi Isa. Baca, bagi perempuan butuh membaca kisah mereka itu. Kisah Siti Maryam, Dzulqarnain, Maryam, siapa lagi? Ada Khidir, ya kan? Ashabul Kahfi. Ya, mereka bukan para nabi, tapi mereka disinggung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ini as-siddiqin wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Banyak. Ya, para kesatria dalam Islam yang mereka mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela agama Allah. Ya, banyak. Siapa di antara mereka? Pelajari kehidupan para sahabat yang mati syahid di jalan Allah. Biasanya itu kalau jamaah haji umroh itu kan ada city tour itu, baik Mekah Madinah. Kalau di Madinah, itu banyak diceritakan tuh bagaimana sahabat-sahabat yang syahid, yang gugur di Uhud, yang gugur di Badar, yang gugur di perang Khandaq umpamanya, yang gugur. Ada di perang Khandaq, ada yang gugur, dipanah, ada orang Madinah. Hari itu dia dipanah kena tangannya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu enggak meninggal, pulang meninggal. Di Uhud siapa yang meninggal? Siapa yang gugur? Hamzah, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah paman Nabi. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, pemuda Mekah yang mulia, kaya raya. Perempuan-perempuan Mekah itu ingin dinikahi oleh Mus'ab bin Umair. Masuk Islam, pindah hijrah ke Madinah, cuman punya satu baju. Padahal laki-laki kaya raya di Mekah, bangsawan, hartawan. Kalau Mus'ab bin Umair lewat di situ, ketahuan ini Mus'ab yang lewat. Kenapa? Karena hanya dia yang mampu beli minyak wangi yang harumnya subhanallah dari Persia. Orang tahu ini kayaknya Mus'ab lewat nih, tahu karena minyak wangi itu mahal tuh. Tapi hijrah ke Madinah, ikut bersama Nabi, hanya membawa satu helai pakaian. Ketika dia gugur di Uhud, mati syahid di Uhud, ketika Nabi akan mengapani beliau, subhanallah, ditutup kepalanya, kebuka kakinya. Ditutup kakinya, kebuka kepalanya. Nabi nangis. Perjuangan Mus'ab bin Umair meninggalkan dunia untuk Allah dan Rasulnya. Ya, ini orang syuhada wassalihin, orang-orang soleh di zaman ini. Siapa orang-orang soleh yang menurut kita, yang disepakatilah ini orangnya soleh, orangnya baik, atau dia sudah meninggal dunia? Apa karyanya? Apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Baca. Ada kiai ini, ada ulama ini. Silahkan kita baca perjalanan hidup mereka. Nah, orang-orang yang sudah dijamin keselamatan oleh Allah, itulah orang yang berhak untuk kita ikuti jalannya agar kita selamat. Jangan niru yang belum teruji. Ya. Apalagi orang-orang yang di luar Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani. Allahu a'lam bis-shawab.
Tapi ini kajian kita pagi hari ini sudah syuruk belum? Bit 53. Baik, masih ada waktu untuk nanti kita salat sunnah. Kita buka sesi jawab. Masya Allah. Silakan Pak. Ya. Oh ya. Iya, pakai ini. Ya. Ya. Pak Budi silakan. Ya, Ustaz, seperti mungkin saya salah atau nanti dibenarkan ya, Ustaz. Surat Al-Fatihah adalah surat kelima yang turun, Ustaz ya. Dan surat pertama yang turun secara lengkap 7 ayat. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, surat Al-Fatihah begitu lengkap, tapi sudah diturunkan di awal dan menjadi pembuka atau umur kita. Terus apakah ada konteks khusus atau cerita ketika Al-Fatihah itu diturunkan? Ustaz. Soal waqiah surat keberapa tadi? Kan Al-Fatihah itu surat kelima ya, yang diturunkan. Dan surat pertama tujuh ayat turun. Nah, terus apakah ada cerita khusus ketika surat Al-Fatihah itu turun? Konteksnya apa juga ketika itu, apa ada cerita khusus? Dan kenapa menjadi surat Ummul Quran gitu? Oh, surah Al-Fatihah. Saya pikir tadi surah Al-Waqiah, Al-Fatihah ya. Iya. Baik. Peletakan atau urutan surat di dalam Al-Qur'an sudah tauqifi. Tauqifi itu sebagaimana Allah menetapkan perintah salat, puasa, haji itu nggak bisa dirubah-rubah. Ya, orang wukuf di mana? Di Arafah. Itu tauqifi, jangan dirubah. Oh, dirubah aja tempatnya, 2 tempat biar nggak meludak, nggak bisa. Nah, begitu juga peletakan surat dalam Al-Qur'an, yaitu tauqifi. Kalau ada ulama berijtihad, gimana kalau surat ini kita dahulukan, ini enggak, udah tauqifi. Tauqifi itu adalah perintah dari Allah, disusun oleh Nabi urutan suratnya, tapi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau muncul kemudian ulama ingin mendahulukan surat ini peletakannya dalam mushaf, berarti sudah menyalahi suatu yang tauqifi. Nah, memang Al-Fatihah bukan surat pertama yang turun, ya kan? Kita tahu surat pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Surat yang pertama. Al-Fatihah bukan surat pertama yang turun, tapi Allah letakkan pada urutan pertama di dalam Al-Qur'an. Dan diberi nama karena dia pertama, Ummul Quran. Nama surah Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kemudian Ummul Kitab. Kemudian Asy-Syifa. Mana Asy-Syifa? Al-Fatihah itu juga namanya adalah Asy-Syifa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada urutan pertama tentu atas kehendak Allah dengan hikmahnya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam bishawab. Tapi tadi di pelajaran yang kita sampaikan kita dapat memahami bahwa di antara hikmahnya adalah ternyata memang ini surat yang paling utama. Maka orang yang akan nanti membuka Al-Qur'an, membaca mushaf, dapat dipastikan bahwa dia pasti membaca Al-Fatihah karena dia di awal. Beda kalau dia di tengah, belum tentu. Baru dapat sepertiga tilawah atau tadarrus, udah berhenti dia. Kan nggak dapat baca yang di pertengahan. Tapi Allah letakkan pada yang pertama agar semua dapat membaca surat Al-Fatihah li ahammiyatihi, karena begitu pentingnya surat Al-Fatihah. Kalau pertemuan di awal dulu kita sampaikan bahwa karena pentingnya Allah letakkan sebagai sesuatu yang wajib dibaca di dalam salat, yaitu surat Al-Fatihah. Adapun hikmah-hikmah yang lain Allahu a'lam bis-shawab.
Di antaranya Al-Fatihah ini bicara tentang sifat Allah. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang membagi sifat Allah, ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah, ada asma was sifat. Mana sifat uluhiyahnya? Yang kita baca tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu uluhiyah. Mana sifat rububiyahnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana asma was sifat? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang membagi tentang tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu dalilnya. Kemudian tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asma wa sifat, bismillah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi tiga bentuk tauhid itu ada di dalam Al-Fatihah. Ini menjadi dalil bagi ulama yang membagi tauhid menjadi tiga. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah itu juga disebut Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Jadi ayat yang diulang-ulang. Dalam prakteknya di sholat jahar yang keras ya, kadang imam membaca bismillah itu keras, juga imam membaca bismillah itu dengan diri. Ini menurut saya gimana? Yang pertama, yang kedua adalah ini kan surah Al-Fatihah itu wajib kita baca sama. Ketika sholat jahar itu selesai sholat imam membaca Al-Fatihah, kita kan membaca Al-Fatihah. Nah, sebelum selesai surat Al-Fatihah, kemudian imam itu membaca surat-surat pendek. Ya. Nah, ini menurut saya bagaimana, apakah kita tetap membaca sampai selesai ya surat Al-Fatihahnya, atau kita mendengarkan bacaan surat pendeknya imam. Itu aja. Terima kasih. Barakallah. Bagi yang mungkin mengikuti kajian ya pertemuan perdana, sedikit pernah kita singgung itu ya. Baik, memang Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi utitu sab'al mathani. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan 7 hal yang diulang-ulang. Sab'ah itu 7, al-mathani yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Yani Al-Fatihah. Karena dia dibaca di setiap rakaat salat. Makanya dia disebut 7 yang diulang-ulang. Nah, sab'ul mathani berarti 7. Sekarang kalau kita hitung, ini kaitannya dengan bismillah tadi. Kalau kita hitung, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kita ringkas. Bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti yang ada di mushaf kita itu, mushaf Rasam Utsmani, berarti 7 mulai dari Bismillah. Nah, sedangkan ada yang berpendapat bahwa seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan, aku sholat di belakang Rasulullah, aku sholat di belakangnya Abu Bakar, aku sholat di belakangnya Utsman, mereka membuka Al-Fatihah dengan hamdalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok nggak baca bismillah? Gitu. Di riwayat lain Nabi membaca bismillah. Nah, lalu bagaimana menggabungkan ini? Yang berpendapat bahwa sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang itu dari bismillah. Bismillah bagian dari ayat surat Al-Fatihah, genap seperti yang ada di mushaf kita, ya. Berarti dari bismillah itu 1 ayat, ayat pertama di dalam Al-Fatihah.
Fatihah. Maka wajib dibaca. Nah, yang membaca ini ada yang membaca dengan suara yang jelas, jahar, ada yang membaca dengan suara sir, pelan. Kalau imam-imam di Masjidil Haram itu dia baca, cuman bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia alhamdulillah, dia jahar. Bagi yang berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari ayat surat Al-Fatihah, dia mengawali setiap surat sebagaimana kalau buka mushaf. Surah Al-Fatihah bismillah. Surah Al-Baqarah bismillah. Surat berikutnya Al-Imran ada bismillahnya. Semua surat kecuali surat At-Taubah. Jadi bismillah yang ada di Al-Fatihah menurut sebagian pendapat sama seperti basmalah yang ada di surat-surat yang lainnya. Sehingga ini ada yang langsung membaca Alhamdulillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Berarti kurang dong kalau begitu. 6 ayat dong. Kan kata Nabi 7. Enggak, tetap 7 ayat. Mulai dari hamdalah, nanti ayat yang terakhir tadi kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu dibagi menjadi 2. Kalau di mushaf kita adalah 1, tapi di pendapat ya basmalah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah, ayat yang terakhir dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayatnya terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, itu ayat terakhir. Ya, inilah indahnya Islam. Ya. Bahwa orang berbeda pendapat, berbeda dalam menafsirkan, memahami, itu suatu hal yang boleh dalam Islam, tidak jadi masalah. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa aku sangat senang bahwa para sahabat dulu ada yang berbeda pendapat. Ya. Jadi perbedaan pandangan, berbeda pendapat dalam Islam itu suatu hal yang lumrah. Ya. Bahkan ulama yang 4 mazhab itu pun dalam ilmu fikih mereka berbeda. Mereka yang alim pun berbeda. Lalu kita yang datang hari ini di akhir zaman sok-sokan ingin nggak boleh berbeda. Mereka itu lebih alim. Ya kan? Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, semasa itu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i semasa. Ya kan? Imam Syafi'i dan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i di Madinah. Imam Syafi'i berguru di Madinah bersama Imam Malik. Selesai belajar dari Imam Malik bilang, kamu udah selesai belajar di sini di Madinah, kamu tambah lagi ilmumu. Terus di mana? Datang ke Irak sana. Di situ ada sahabat saya dulu namanya Abu Hanifah, tapi udah meninggal. Kamu cari muridnya. Siapa nama muridnya? Al-Hasan Asy-Syaibani, kamu cari di situ. Dan ada namanya Abu Yusuf, seniornya Imam Hasan Asy-Syaibani. Bertemu dia di sana, diskusi. Beda. Bahkan pertemuan pertama Imam Syafi'i dan Imam Hasan Asy-Syaibani di Baghdad langsung beda. Mereka berbeda pendapat, tapi kata Imam Hasan Asy-Syaibani itu lagi debat di masjid. Selesai debat, kata Imam Hasan Asy-Syaibani, kamu datang ke rumah ya. Kalau kamu datang ke rumah menjadi tamu saya adalah orang yang paling dihormati, paling mendapatkan kehormatan. Dia bawa ke rumahnya, bertamu, nginap di situ Imam Syafi'i, padahal baru selesai debat di masjid. Siapa? Imam Syafi'i dan Imam Hasan Asy-Syaibani. Ini enggak, kita debat di masjid, pulang udah enggak tegur sapa, enggak tegur-tegur, apalagi mau bertamu rumah, beda banget gitu. Gitu loh. Ya, jadi beda pandang Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, beda dalam masalah batal wudu aja beda. Imam Syafi'i kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan batal, Imam Ahmad enggak. Tapi murid sama guru bergandengan tangan, nyantai aja ngopi bareng gitu. Gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa bismillah bukan dari bagian dari ayat
surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir dibagi dua. Gitu ya. Jadi tetap menjadi sab'ul matsani. Allahu a'lam. Baik. Ya, bagaimana? Apakah dia sempurnakan? Ju'ilal imamu liutamma bihi. Kita memilih dia menjadi imam dan kita menjadi makmum berarti ikuti. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila engkau mendengar Al-Qur'an dibaca maka dengarkan. Maka di sini hal yang paling utama kita lakukan sebagaimana kita dapatkan dari ulama-ulama dan guru-guru kita dari kitab-kitab yang kita baca, apabila kita salat bermakmum, berjamaah, kita jadi makmum. Selesai imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadah imam di situ kita baca Al-Fatihah. Baru baca iyyaka na'budu, imam sudah membaca surat. Maka jangan lanjutkan. Sudah cukup dengar bacaan imam. Selesai imamnya baca surat, kita mau lanjutkan. Ya, masih ada jeda waktu dan kita tidak terlalu jauh jarak kita dengan imam, gerakan kita dengan imam, silahkan lanjutkan. Tapi kalau terlalu jauh kita mau selesaikan Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, kita selesai baca Al-Fatihah, imam sudah bangkit dari ruku, ini bagian yukhaliful imam. Ini makmum yang kesalahan makmum dalam sholat berjamaah. Jadi cukup bacaan imam itu dalam sholat berjamaah. Seandainya kita berbaca setengah, enggak selesai Al-Fatihahnya, cukup bacaan imam. Ya, karena bacaan Al-Fatihah kita ini sudah dijamin, ditanggung oleh bacaan imam. Gitu. Ya. Ya. Lalu kapan membaca Al-Fatihah? Nanti di penjelasan ulama. Lalu baca Al-Fatihah itu ada kalanya kita enggak sholat berjamaah, Pak. Ya kan? Ada kalanya kita enggak sholat berjamaah. Atau ibu-ibu yang enggak berjamaah. Bagi yang sholat tidak berjamaah, berarti itu makna hadis. Tidak sah sholatmu kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dia sholat sendirian di rumah. Kemudian dia menghayal kemana-mana. Allahu Akbar. Selesai dia sholat tapi enggak baca Al-Fatihah. Enggak sah sholatnya. Ya, karena tidak membaca Al-Fatihah. Jadi makna dari tidak sah salat seseorang tidak membaca Al-Fatihah itu, kalau kita berjamaah kan nggak mungkin imam tidak membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba membaca ayat langsung dia ruku, nggak baca Al-Fatihah ya nggak sah. Ya, baca Al-Fatihah, kemudian dia tidak membaca surat umpamanya, langsung dia ruku, sah nggak? Sah, sah karena membaca surat itu bagian dari sunnah. Yang penting Al-Fatihah. Tapi masa iya, ya kan? Waladdallin, amin. Allahu Akbar. Ya. Yang wajib itu Al-Fatihah. Nah, jadi kalau sholat sendirian, baru kita baca Al-Fatihah. Sholat berjamaah, kalau kita mau baca dan ada keluasan waktu, silakan baca. Tapi kalau gara-gara kita mengejar Al-Fatihah, kita ketinggalan gerakan imam, maka ini yukhalifu as-sunnah, menyelisihi. Karena ju'ilal imamu liutamma bihi, ikuti imam. Nah, bagaimana kalau sholat sir? Nanti itu panjang, ini fikih pembahasannya ya. Ini fikih. Kalau mau nanti kajian fikih itu tanya Ustaz fikihnya, bahwa di sholat ada sholat jahar, ada sholat sendirian, ada sholat sir. Sholat sir itu sholat zuhur dan sholat asar. Imam baca, tapi enggak kedengaran. Terus kata diam doang. Ya kan? Beda kalau maghrib, isya, subuh, imamnya jelas. Jadi dengarkan. Tapi ini kalau salat zuhur, asar, dia sir, terus kita enggak baca Al-Fatihah. Di sini ikhtilafnya di situ. Maka karena ini salat sir, imam baca, makmum baca. Gitu. Ini nanti pembahasannya panjang kali lebar di fikih gitu. Kita lagi baca tafsir. Allahu a'lam bissawab. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pagi hari ini. Dan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu yang dapat kita amalkan. Adapun nanti kalau kita menemukan hal-hal yang kita berbeda pandangan dalam masalah furu'iyah, jadilah seperti ulama-ulama terdahulu. Boleh kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi hati tetapnya nyatu. Karena sholat kita di atap
di bawah atap masjid yang sama. Jangan seperti jemaah yang di sana. Yang masih di sana ya, berbeda pandangan, akhirnya udah nggak mau tegur sapa, nggak mau ngobrol. Ya, padahal fa aslihu baina akhwaykum. Perintah utamanya adalah bersaudara. Kalau gara-gara beda pandangan kemudian kita menjadi penyebab retaknya persaudaraan kita, mengambil jarum, membuang kapak. Ya, mengambil besi, membuang emas. Ambil emas, buang besi, itu lebih utama. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.